pakai logika ya, pakai kata-kata. Jadi kalau Anisria itu pakai logika, pakai kata-kata gitu, pakai pakai apa sih namanya? Argumentasi gitu. Oke, kita coba ya. Nah, kita berangkat dari sini untuk menuju ke sini. Nah, kita asumsikan, oh ya bukti, bukti, ya gitu ya. Asumsikan X anggota dari A irisan B. Apa artinya? Oke. Jadi matematika juga perlu diksi ya. Jadi bukan cuma bahasa Indonesia saja yang perlu diksi. Matematika juga perlu diksi ya. Jadi kita bisa membuat diksi yang tepat gitu untuk kata-kata ini. Bisa kita menggunakan diksi, misalkan saya menggunakan diksi ini ya. Ini berarti bahwa X itu anggota A dan X anggota B. Jadi kata ini berarti bahwa itu ya terlihat saja dalam anak saya gitu. Ini diksi. Gitu. Ya bisa juga kalian artinya boleh gitu kan. Artinya gitu. Ini eh, se, se apa ya? Senyamannya kalian aja diksinya gimana ya. Yang penting orang lain ngerti gitu loh. Kalau membuktikan himpunan itu orang lain ngerti. Nah, kemudian misalkan titik nih. Nah, karena ini kan ya, karena gitu, karena X anggota A dan X anggota B, maka artinya, oke boleh, artinya X anggota B dan X anggota A gitu kan. Dibalik aja kan, karena memang dan itu kan bisa susu dan kopi, ya sama dengan kopi dan susu. Susu dan kopi sama dengan kopi dan susu gitu kan. Aku dan kamu, ya sama dengan kamu dan aku. Itu kan baper. Oke, next. Eh secara definisi gitu kan, secara definisi artinya apa nih kalau X anggota B dan X anggota A secara definisi artinya X anggota B irisan A. Nah, iya, nah baru tuh kan X itu anggota A irisan B menyebabkan gitu karena gitu X anggota X anggota A irisan B menyebabkan X juga anggota B irisan A, maka A irisan B subset dari B irisan A. Itu ya. Jadi kalau ada anggota A irisan B yang juga anggota B irisan A gitu. Berarti A irisan B subset dari B irisan A. Nah pun juga yang kedua gitu kan. Ya, kita balik saja, asumsikan ada, boleh dengan X lagi deh, boleh Y deh boleh, biar agak beda dikit. Asumsikan Y anggota B irisan A. Ini berarti bahwa X anggota B
dan X anggota A. Ini kan sesuai definisi ya. Nah, karena X anggota B dan X anggota A, maka berlaku juga ya, boleh artinya boleh saya ganti diksi deh, berlaku X anggota A dan X anggota B. Secara definisi, artinya X anggota B, salah. X anggota A irisan B. A irisan B. Nah, biasa ya, karena X anggota B irisan A menyebabkan X anggota A irisan B, maka B irisan A subset dari A irisan B. Sehingga melalui bukti 1 dan 2 didapat A irisan B sama dengan B irisan A. Nah, biasanya kalau udah selesai bukti, biasanya ada 2 ya, boleh. Kalau di buku ini dikasihnya apa? Q, E, D. Q, E, D. Ya, artinya apa nih kalau Q, E, D itu? Ya, kalau bahasa Indonesianya ya yang telah dibuktikan atau quod erat demonstradum. 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 Kalau ya, ini bahasa Latin. Itu ya, kalau pembuktian. Kalau pembuktian himpunan. Lalu setelah himpunan, biasanya kita akan tahu fungsi ya. Fungsi, ada perkalian kartesius ya. Jadi kalau berbicara fungsi, ada perkalian kartesius. Sebenarnya perkalian kartesius itu kita tahunya itu ya koordinat kartesius namanya. Jadi A cross B itu ya artinya himpunan pasangan ya. Pasangan A, B di mana A-nya anggota A dan B-nya anggota B. Jadi kalau kita punya A, example misalkan A-nya itu sama dengan 1, 2, B-nya misalkan 1, 2, 3, ya berarti A cross B ya sama dengan ya 1, 1, 1, 2, 1, 3 gitu kan. 2, 1, 2, 2, dan 2, 3. Gitu ya. Ya kurang lebih begitu. Pun juga kalau misalkan dia bentuknya apa? Interval ya. Dia juga bentuknya interval. Tapi ini contoh yang ini aja. Kemudian definisi fungsi di halaman kelima, sebenarnya di halaman 5 di buku itu diberikan A dan B
adalah himpunan. Sebenarnya sudah ini ya. Fungsi itu jika untuk setiap A, gitu ya. Kalau fungsi apa sih? Fungsi misalkan dari A ke B, ini kan artinya kalau kita lihat untuk setiap X anggota A terdapat ya, terdapat atau kalau pakai notasi notasinya untuk setiap ini ya, untuk setiap X anggota A ini terdapat ya apa ini? Terdapat Y anggota B sehingga gitu kan. Sehingga X, Y ini anggota F atau biasanya Fx sama dengan Y. Hah? Ay, what? Ay, jadi kesari kayak. Kemudian ada peta dan prapeta ya. Kalau peta itu peta atau range ya. Peta itu range, prapeta itu inverse. Kalau peta itu berarti himpunan di mana kalau peta Iya, Maya. itu F, E misalkan berarti ya sama dengan Fx di mana X-nya anggota E. Ini namanya peta ya. Peta mapping. Range mapping. Mapping kalau di bukunya ada mapping. Ada inverse ya. Inverse itu berarti inverse dari H misalkan. Ini artinya adalah inverse ya. X anggota A ini di mana E-nya subset dari A. Ini juga mana Fx anggota A. Ini di mana hanya juga subset dari A. Nggak begitu banyak ya karena memang ini sudah pernah dipelajari juga di SMP terkait dengan inverse dan juga ini ya apa namanya fungsi inverse kemudian range. Saya aja ngajar kelas kelas 8 ya, kelas 8 itu sudah belajar ini. Nah, yang jadi ini sebenarnya kalau di analisis real itu biasanya belum sampai sini ya berarti. Ada jenis fungsi ya, namanya ada fungsi surjektif. Oh, saya enggak di sini. Oh, saya belum ini. Oke, saya new slide misalkan. Ada namanya bijeksi ya, bijeksi. Ada injeksi, injeksi, surjeksi, bijeksi. Entah di SMP diajarin atau enggak ya. Saya pernah sih memperkenalkan saja sebenarnya kalau di SMP itu apa sih bijeksi, apa sih injeksi, apa sih surjeksi ya. Jadi kalau injeksi itu, kalau injeksi atau injektif boleh, injektif atau injeksi. Ini fungsi ya. Fungsi itu bersifat bisa injeksi ya, bisa injeksi. Injeksi itu injeksi itu artinya
Oke. Untuk X1 tidak sama dengan X2, maka Fx1 tidak sama dengan Fx2. Ini gini sih, kalau injeksi itu lebih ke kalau pakai diagram garis itu ya. Kalau pakai diagram garis itu, ini A, ini B, ini F, misalkan F-nya ke sini ya. Jadi kalau kita punya X1 di sini, X2 di sini, nah X1 dan X2 ini memetakan ke sesuatu yang lain gitu ya. Misalnya kalau di sini ada Y1, ada Y2, ada Y3. Jadi kalau X1 ini ke sini, ke Y1 nih, nah X2 nggak boleh ke Y1 lagi. Jadi X2 ini harus ke sesuatu yang lain gitu loh. Kalau injeksi ya. Jadi X2 ini nggak boleh ke X1 lagi. Kalau mungkin memang ke X1 lagi tetap fungsi ya, tetap fungsi. Tapi kalau dia injeksi, X2 ini harus ke tempat yang lain ya. Misalkan ya X2 ini ke X3 misalkan gitu. Nah ini baru fungsi yang injeksi ya. Fungsi yang injektif ya atau injeksi. Jadi gitu kalau fungsi injeksi itu X1-nya ke Y1, nah X2-nya nggak boleh ke Y1 lagi. Nah, itu disebut fungsi injeksi. Kalau fungsi surjeksi adalah surjeksi itu, oke. Jadi kalau surjeksi untuk setiap Y ya, Y untuk setiap Y anggota dari B misalkan ya, kalau kalau fungsinya dari A ke B ya, fungsinya misalkan F-nya itu dari A ke B misalkan. Kalau surjeksi itu semua kodomain itu harus punya teman di domain. Jadi kalau surjeksi itu setiap Y anggota B, maka terdapat minimal satu, ini benar ada terdapat minimal satu ya, satu X anggota A di mana Fx itu sama dengan Y. Jadi kalau pakai diagram 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 apa namanya? Diagram panah ya, namanya diagram panah itu. Kalau pakai diagram panah, nah Y1, Y2, X1, X2, X3 misalkan ya. Nah, Y1, Y2 ini harus harus semuanya punya teman di X1, di A. Jadi misalkan X1 di Y1, X2-nya misalkan di Y2, nah X3-nya misalkan di Y2 misalkan. Nah, ini pokoknya semua anggota dari B itu harus punya teman di A. Kalau ini kan Y2 kan nggak punya teman ya. Dia kan Y2 kan tidak punya pasangan gitu di A gitu. Y2 nih. Nah, ini dia injeksi. Dia injeksi tapi tidak surjeksi. Dia injeksi tapi tidak surjeksi. Paham ya, insya Allah ya? Jadi ya, dia injeksi tapi tidak surjeksi. Kalau yang ini dia surjeksi. Surjeksi tapi tidak injeksi. Kenapa? Kenapa tidak injeksi? Karena X2-nya ke Y2, X3-nya juga ke Y2. Dia ke tempat yang sama ya, X2-nya ke Y2, X3-nya ke Y2. Nah, ini kan tempat yang sama ya, dia mengarahkan ke Y2 juga. Nah, ini dia surjeksi tapi tidak injeksi. Nah, gimana kalau dua-duanya? Nah, kalau misalkan dua-duanya, kita disebut sebagai bijeksi. Jadi kalau bijeksi yang ini nih, bijeksi, itu F, itu injeksi,
juga surjeksi. Atau bijeksi itu biasanya disebut sebagai, kalau di mana? Di sekolah-sekolah ya, korespondensi, korespondensi, korespondensi satu-satu, korespondensi satu-satu. Ini disebut sebagai bijeksi. Nah, kalau untuk membuktikan bahwa dia injeksi, maka kita bisa pakai namanya kontraposisi ya. Ini udah belajar logika lagi. Jadi untuk membuktikan F injeksi, maka kita pakai kontrapositifnya ya. Fx1 sama dengan Fx2 menyebabkan, atau jika Fx1 sama dengan Fx2, X1 sama dengan X2. Jadi pakai kontrapositifnya. Jadi ini dibalik ke sini, tapi jadi sama dengan, ini dibalik ke sini, ini, tapi jadi sama dengan juga ya. Nah, kalau surjeksi itu biasanya itu punya inverse ya. Jadi kalau ini untuk membuktikannya, itu punya inverse atau prapeta ya. Prapeta, prapeta. Tulisannya gini banget. Inverse atau prapeta. Nah, kalau misalkan bijeksi ya, kalau misalkan udah injeksi, udah surjeksi, maka dia bijeksi. Oke, ini masih ini ya, masih ini kan? Insya Allah. Masih, Kak. Oke, Masih, kalau Kak. yang semester 2 udah belajar belum nih yang begini-begini? Belum ya? Belum, Kak. Belum, Kak. Jadi kalau yang ini ngerti ya, kalau yang injeksi tapi bukan surjeksi. Jadi kan kalau dia harus memetakan ke tempat yang lain ya, daripada X1 ya harus ke Y1, misalnya ini nggak boleh ke Y1 lagi gitu ya. Nah, kalau surjeksi ini semua anggota B ini harus punya teman di anggota A, harus punya teman ya. Jadi nggak punya teman. Jadi kalau yang ini tidak surjeksi, kalau yang ini tidak surjeksi karena Y2 tidak punya teman ya. Kalau yang ini kan surjeksi ya, tapi tidak injeksi karena X2 X3-nya memetakan tempat yang sama. Oke. Eh, kita coba latihan ya. Saya coba di buku, kita coba di buku. Oke. Kita coba buka bukunya. Kita coba buka bukunya. Oke, wah, udah ngajin buka buku nih. Kita ke latihan, coba nih di halaman 11 tentang fungsi ya, tentang fungsi. Ini kalau membuktikan fungsi. Atau enggak di sini juga nggak apa-apa sih. Tentang fungsi, coba di halaman 11 nih. Oh, ini edisi berapa ini? Agak beda sama di buku. Tentang fungsi, oh ini ya, biasanya Pak Anwar biasanya suka kasih yang begini-begini ya. Nah, ini
Oke, kita coba yang ini. So that the function f defined by f(x) uh, per ya, x per x by square root of x square plus 1 for x element of R, the bijection of R untuk nih. Coba kita akan coba buktikan. Buktikan. Kita akan coba buktikan. Terlalu ke atas. Adakah ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira kalau tadi terkait dengan bagaimana membuktikan himpunan tadi ya? Kita baru pembuktian himpunan. Ini kita pembuktian fungsi. Dan setiap pembuktian itu biasanya punya triknya masing-masing ya. Jadi kalau saya sih melihat pembuktian itu kayak seni gitu ya, triknya masing-masing gitu. Nggak semua nggak semua membuktikan itu dengan cara yang langsung atau cara yang putra positif misalkan. Kalau kalian punya buku, saya pernah dikasih ya, saya pernah cari buku How to Read and Do Proof karya Daniel Solow itu ada bagaimana cara membaca dan membuktikan ya. Nah kalau yang ini kita coba buktikan, kita coba buktikan ini fungsi ini bijektif terhadap ini ya. Bukti. Nah, ingat ya kalau bukti bijektif itu harus injektif ya. Dia harus injektif atau injeksi atau ya ini saja injeksi atau injektif dan surjeksi. Surjeksi. Untuk injeksi dulu ya. Bukti injeksi, silakan. Ganjil. Min fx. Boleh Wah, ini tadi chatting nggak? Oke. Ini kita coba buktikan. Kita coba dia bijeksi ya. Bijeksi. Fx1 sama dengan Fx2. Ini akan kita coba buktikan. Jadi tujuan utama kita untuk injeksi itu X1 sama dengan X2 ya. Oke, sehingga kita coba yang ini kan sama dengan 1/akar X1 kuadrat ditambah 1 sama dengan X2 per akar
X2 kuadrat plus 1. Lalu diapain? Boleh ya, boleh kita kalikan silang kata guru-guru SMP mah. Ini termasuk saya ya. X1 atau enggak dikuadratkan boleh ya. Sebenarnya dikuadratkan boleh. Karena ini, tapi kita harus tahu kalau ini ganjil ya. Jadi kalau ganjil, oke, gak apa-apa kita kuadratkan aja dulu. Kita kuadratkan, kita coba kuadratkan ya. Kita coba kuadratkan. Kita coba kuadratkan. Sehingga menjadi X kuadrat, X1 kuadrat per X1 kuadrat plus 1 sama dengan X2 kuadrat per X2 kuadrat plus 1. Lalu kita coba kalikan silang ya katanya. Kalikan silang saja. Walaupun sebenarnya sudah ketahuan ya. Jadi X1 kuadrat kali X2 kuadrat tambah 1 sama dengan X2 kuadrat kali X1 kuadrat tambah 1. Kemudian sehingga jadinya X1 X2 kuadrat ditambah X1 kuadrat dengan pelangi ya. Masih ingat pelangi ya? Ini SMP biasanya gitu. Ini X1 dulu boleh. X1, X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Kemudian kita boleh coret di sini. Nah, sama ya, coret, coret. Sehingga menjadi X1 kuadrat sama dengan X2 kuadrat. Nah, sebenarnya kalau kita mengacu kepada kuadrat ya, harusnya kan X1 sama dengan X2 atau kan itu ya, X1 sama dengan minus X2 kan gitu. Tapi, ada tapinya ya. Ada tapinya. Karena ini ganjil ya. Ganjil. Karena ini ganjil. Nih, karena ganjil yang ini. Maka yang ini tidak berlaku. Maka berlaku X1 sama dengan X2. Nah, sehingga kan fx1 sama dengan fx2. Oke, kita kasih diksi aja nggak apa-apa ya. Sehingga karena fx1 sama dengan fx2 menyebabkan ini diksi saya ya, X1 sama dengan X2, maka F bersifat injektif. Injektif boleh lah. Ini ininya aja. Yang penting injek lah. Lalu kita harus membuktikan surjeksi ya. Injeksi 1 ya. Ini karena memang nggak muat. Jadi kita bikin slide baru ya. Kita bikin slide baru. Kita akan buktikan fungsi ini surjeksi. Untuk surjeksi ya. Surjeksi S. Biasanya kalau surjeksi itu kita cari dulu nih. Ada namanya kalau
eh, kita cari dulu ininya, inverse-nya dari ini ya. Jadi kita cari dulu misalkan ada analisis pendahuluan, kita cari dulu Y sama dengan X per akar X kuadrat plus 1. Kemudian kita kuadratkan misalkan kedua sisi sehingga menjadi Y kuadrat sama dengan X kuadrat per akar X. Akarnya hilang ya. Akarnya hilang, lalu menjadi X kuadrat plus 1. Kemudian ini ya, lalu kita kalikan ya, Y kuadrat X kuadrat plus 1 sama dengan kuadrat gitu kan. Ini benar-benar manual ya, benar-benar manual banget ya. Sebenarnya udah ketahuan, udah ini ya. Kemudian jadinya Y kuadrat X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Nah, yang ada X-nya ditaruh di sini. Yang ada X-nya nih. Ini taruh di sini. Sehingga menjadi Y kuadrat sama dengan X kuadrat dikurang Y kuadrat X kuadrat. Ini Y kuadrat sama dengan, berarti kan kita coba keluarkan X kuadratnya. Jadi sama dengan 1 per Y kuadrat. Sehingga menjadi Y kuadrat per 1 min Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Kemudian kita akarkan lagi. Sehingga menjadi, kita akarkan ya. Kita akarkan. Karena ini, ingat ya, ini kan ganjil ya. Maka jadinya adalah X sama dengan ini akar sama ini hilang, Y per akar 1 min Y. Ini belum bukti ya, ini baru masih pendahuluan. Kita belum menunjukkan bahwa F itu surjektif. Nah, buktinya di mana? Di sini. Nah, kalau cara membuktikan F surjektif, kita bukti F surjektif, asumsikan Y anggota ini ya, anggota ini. Amin satu. Pilih, biasanya sih kalau ya lah kalau bahasanya Pak Anwar itu apa sih? Ini kalau di sini melet ya, let diberikan, boleh asumsikan boleh atau diberikan boleh. Bukti kalau diberikan Y anggota ini ya, pokoknya anggota ini ya, anggota ini 1 Y1, pilih X, pilih X-nya itu yang ini, yang kita tadi cari. Makanya disebut analisis pendahuluan karena ini penting ya, ini yang harus dicari nih. Cari dulu nih bentuk, dicari dulu. Dipilih X-nya itu
Y dalam kurung Y per akar 1 per Y kuadrat. Yang ini ya. Yang ini. Sedemikian sehingga berlaku. Nah, kemudian kan Fx itu kan sama dengan apa? Ini ya. Sama dengan X per akar X kuadrat plus 1. Nah, kan X-nya kan yang ini ya. X-nya kan yang ini. Sehingga sama dengan, panjang nih. Y per akar 1 per Y kuadrat. Akar Y dalam kurung. Y per akar 1 per Y kuadrat. Kuadrat lagi tambah 1. Oke, kan. Apa ya? Biasanya kalau bukti di buku-buku tuh di skip-skip aja beginian. Operasi yang beginian nih yang aku ribet ini di skip aja kadang-kadang. Oh, pokoknya jadi Y aja gitu. Nggak apa saya orangnya. Akar ya. Ini Y kuadrat per 1 min Y kuadrat ya tambah 1. Kemudian kita samakan penyebutnya. Kita samakan penyebutnya menjadi gimana nih? Nah, sampai sini ya, sampai ke oke, kita samakan penyebutnya ya. Kita samakan penyebutnya ini kan Y kuadrat ditambah 1 min Y kuadrat ya. Jadi kalau kita samakan penyebutnya ya, itu kayak pecahan-pecahan biasa aja ya. Dan ini kan Y kuadrat ditambah min Y kuadrat kan jadi habis ya. Jadi habis yang ini nih coret coret. Oke, sehingga menjadi oke. Ya, coba di agak mepetnya dikit ya. Y per 1 min Y kuadrat per, ini kan jadi akar ya. Satu apa gitu kan. Satu kan, akar satu kan satu gitu. Kan jadinya akar gini ya. Akar, olah. Kan akan jadinya akar panjang itu. Satu per 1 min Y kuadrat ya. Kemudian hingga ke sini. Enggak deh, harusnya sama dengan. Harusnya sama dengan ya. Nah ini perlu nih. Pak Hendra Gunawan waktu itu, Profesor Gunawan ya beliau dosennya Pak Anwar, itu pernah bilang bahwa kadang-kadang anak matematika itu nggak ngerti notasi gitu ya. Harusnya notasinya apa gitu, harusnya notasinya sama dengan diganti jadi panah gitu kan ya. Harusnya sama dengan diganti jadi begini gitu jika hanya jika ya. Jadi ini perlu juga ya anak matematika nih perlu tertib notasi ya. Tertib notasi itu perlu. Ini kan tadi sama dengan ya, berarti ini juga sama dengan gitu. Sama dengan Y per akar 1 min Y kuadrat per 1 per akar 1 min Y kuadrat. Berarti coret dengan itu Y per 1 ya. Hingga menjadi sama dengan Y. Nah, ini kan. Jadi kalau Fx sama dengan Y kan ya. Jadinya kan begini ya. X sama dengan Y ini. Nah, ini menunjukkan bahwa yang ini nih, ini yang menunjukkan bahwa F itu surjeksi. Kenapa begitu? Karena kita untuk setiap X-nya itu, apa Y-nya itu yang kita pilih, itu pasti ada sesuatu ya. Jadi ada X yang ada di sini ya, di R ya, di sini di R. Jadi pasti ada sesuatu X gitu.
Minimal satu ya. Berarti setiap ini nih pasti punya teman di X. Yang ini menunjukkan bahwa sehingga F surjeksi. Nah, kemudian, nah, tinggal lagi kan, F-nya surjeksi kan. Karena F injeksi dan F surjeksi, ya berarti artinya apa? Artinya F bijeksi. Ya. Terusnya ini di bawah ya, tapi karena nggak muat ya, harusnya putih aja deh kayaknya. Q, E, D. Ini berarti sudah terbukti. Wah ini udah jam 9. Sampai fungsi doang ini harusnya sampai semua. Cepat mau kita himpunan himpunan terbatas dan tidak terbatas, terhingga dan tak terhingga, dan juga terhitung tak terhitung. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak ini kira-kira? Untuk tadi udah himpunan ya, itu cara membuka himpunan berarti menggunakan pakai himpunan bagian ya. Jadi tadi tadi nih, nah ini himpunan jadi pakai himpunan bagian. Kemudian kalau fungsi ini pakai injeksi surjeksi ya, injeksi surjeksi. Yang ini harusnya induksi matematika ya. Lanjutkan ini mau mau ini mau diteruskan, lanjutkan atau gimana? Boleh, saya kembalikan dulu deh ke ini ke MC dulu, silakan. Iya, Kak, baik. Eh, karena kan di perjanjiannya itu sampai pukul 21 ya, Kak ya. Takutnya ada yang lain, ada keperluan juga gitu. Untuk pertanyaan mungkin bisa di grup gitu ya, Kak? Atau gimana, Kak? Enaknya. Oh, ya boleh. Sebenarnya kalau kalau saya sih kalau ada pertanyaan tuh sebenarnya fleksibel aja sih. Grup tuh jangan apa ya? Saya pribadi saya tuh grup tuh pengennya hidup gitu ya. Jadi nggak informasi doang dari Akbar lagi gitu kan. Ini ngomong Akbar mulu nih. Lama-lama bosan juga ya, Bar. Jadi panitia mulu gitu yang ngomong. Jadi kalau kalau saya ya pribadi pengen grup tuh agak ya sharing-sharing aja. Jadi benar-benar hidup. Jadi gak cuma Akbar doang gitu ya. Jadi benar-benar nanya apa aja. Jadi pertanyaannya entah itu tentang perkuliahan boleh atau mungkin pertanyaan tentang gimana sih cara apa ya cara dapat IPK yang bagus nih. Rajin belajar ya. IPK bagus ya. Tapi IPK makanya kayaknya urusan urusan pribadi itu kamu yang luar biasa. Jarang ada orang yang cerita-cerita begitu ya. Kalau angkatan saya sih sering cerita gitu. Curhatnya ke saya gitu. Ya nggak apa-apa deh. Dicukupkan aja mungkin kalau terlalu terlalu banyak juga mungkin mungkin nggak bagus juga untuk apa ya nggak bagus juga sebenarnya kalau terlalu 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 lama juga nggak bagus juga. Jadi terlalu banyak
materi tentu bagus ya. Jadi kalau kita perlahan-lahan saja. Ya, boleh. Saya kembalikan lagi ke NC. Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Agus dan teman-teman yang sudah hadir pada kelas malam hari ini. Ya, sebelum kita tutup, kelas pada malam hari ini, kita ada sesi dokumentasi dulu ya, teman-teman dan Kak Agus, yang akan diambil alih oleh tim kreatif. Silakan kepada tim kreatif. Oh iya, ini saya stop share dulu. Ya, sebelumnya mohon maaf. Dari tim kreatif masih ada kendala, jadi saya yang izin untuk ambil alih sesi dokumentasi. Oke, semuanya boleh on cam ya, yang belum on cam. Kita tunggu dulu nih. Oke, masih ada lagi yang mau on cam? Oke, di aku Kak Akbar on cam nggak ya? Soalnya takut jaringannya nggak stabil dari akunnya. Kalau dari aku mungkin stabil, ada sih yang on cam dan ada juga yang belum sih. Iya, Nur Saida udah on cam belum ya? Kak, jaringan aku kurang Nabila. stabil. Kalau misalnya on cam agak greget-greget gitu. Baik-baik. Oke, nggak apa-apa ya. Juwita, Nabila, Faliha, Nabila Adawiyah, Syifa, Umi Mayadah, masih mau on cam? Bentar, Kak. Oke, sampai 9.22 ya, kita dulu. Tuh, ini belum bisa on cam. Iya, Juwita belum bisa on cam. Oke, udah 9.22, mungkin aku ambil alih aja sekarang ya sesinya. Oke, boleh semuanya boleh siap-siap. Satu, dua, tiga. Sebentar. Oke, boleh lagi. Jangan gitu. Satu, dua, tiga. Tahan ya. Oke, sekali lagi, Kak. Ya. Lagi ya. Satu, dua, tiga. Tahan semuanya. Boleh gaya bebas. Oke, udah saya kembalikan ke MC. Makasih, Kak Agus. Iya, baik. Terima kasih kepada tim kreatif. Oh ya, buat teman-teman yang belum mengisi link absensi, boleh ya sekalian diisi, teman-teman. Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Agus yang sudah menyampaikan materinya dan kepada teman-teman juga yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Jangan lupa juga untuk teman-temannya diajakin lagi untuk bergabung di kelas selanjutnya. Baik teman-teman, sebelum kita menutup kelas pada malam hari ini, kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Iya, baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Agus untuk Terima kasih Kak Bu. berpengalaman. Ya, Akbar tuh ya Semuanya. semuanya. Dadah. Sulit ya.